5486. Setelah memukuli mereka, dia tiba-tiba sadar kembali. Keduanya, bagaimana mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Bahkan jika mereka meniupkan udara padanya, dia akan menjadi abu. Yang Kai juga cukup marah dan tidak punya pikiran lain, hanya ingin memberi pelajaran pada kedua bocah nakal ini. Seperti yang diharapkan, kakak Huang dan kakak Lan menjadi bodoh. Keduanya menutupi kepala mereka dengan tangan dan menatap kosong ke arah Yang Kai. Ini mungkin pertama kalinya mereka dipukuli seperti ini. Yang Kai juga kembali sadar dan menatap dua sosok kecil di depannya, tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia memanggil mereka kakak Huang atau kakak Lan, mereka masih eksistensi paling kuat di dunia. Bahkan, mereka selalu bertingkah seperti anak-anak. Seorang mahaguru kuno seperti tinta hitam juga memiliki rasa kekanak-kanakan, jadi bagaimana mungkin itu tidak sama bagi mereka. Lagi pula, mereka bukan manusia dan belum mengalami pembaptisan dunia fana, jadi setelah bertahun-tahun kesepian yang tak terhitung jumlahnya, pikiran mereka tidak berkembang banyak. Dia telah menaruh semua harapannya pada mereka dan ingin mereka menyatu, kapan dia pernah meminta pendapat mereka. Saat ini, mereka adalah kakak Huang dan kakak Lan, tetapi bagaimana jika mereka benar-benar menyatu? Mereka akan menjadi apa? Apakah mereka benar-benar menjadi cahaya pertama di dunia? Merasa agak bersalah, Yang Kai menghela nafas dan dengan lembut menggosok kepala mereka. Kakak Huang dan kakak Lan tampaknya bisa merasakan perubahan suasana hati Yang Kai. Kakak Huang memiringkan kepalanya untuk menghindari tangannya dan berkata, jika kita benar-benar bisa bergabung, kita pasti sudah menemukannya sejak lama. Mengapa kami menunggu Anda untuk mengingatkan kami? Kakak Lan juga mengangguk, tetapi dia tidak menghindari tangan Yang Kai, malah menyipitkan matanya sedikit dengan ekspresi senang. Namun, nada suara kakak Huang tiba-tiba berubah, kami saudara dan saudari telah merasakan perasaan aneh selama bertahun-tahun. Perasaan apa? Yang Kai bertanya. Kakak Huang memikirkannya sejenak, seolah-olah dia mencoba memutuskan apa yang harus dikatakan. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika kami berada dalam kebingungan, kami memiliki ingatan yang kabur. Seolah-olah kami saudara dan saudari pernah hidup bersama di suatu tempat, tetapi suatu hari kami tiba-tiba meninggalkan tempat itu dan muncul di Chaotic Dead Territory. Petik 2. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar, tempat macam apa itu? Kakak Huang menggelengkan kepalanya, pada saat itu, kami sedang kacau dan hanya memiliki beberapa ingatan yang samar. Kakak Lan menjawab, saya pikir bukan karena kami pergi, tetapi kami ditinggalkan. Ditinggalkan. Yang Kai terkejut. Kedua keberadaan ini pasti sangat kuat sejak hari mereka dilahirkan, jadi bagaimana mereka bisa ditinggalkan? Namun, satu-satunya hal yang dia yakini sekarang adalah bahwa kakak Huang dan kakak Lan terkait dengan cahaya pertama di dunia, atau kekuatan gabungan mereka tidak akan mampu menahan kekuatan tinta dengan mudah. Cahaya pertama adalah eksistensi yang menentang tinta hitam. Chang telah mengatakan bahwa cahaya pertama seharusnya menjadi makhluk hidup sejak lama. Sekarang, itu mungkin bukan dalam bentuk cahaya, tetapi pohon, bunga, atau bahkan apapun di dunia ini. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan kakak Lan, Yang Kai tiba-tiba menebak dengan berani. Mungkinkah setelah cahaya pertama itu memperoleh perasaan, itu telah melucuti pasukan Yin dan Yang? Jika itu masalahnya, di mana itu? Ketidakmampuan kakak Huang dan kakak Lan untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri mungkin terkait dengan ini, karena mereka sendiri adalah bagian dari cahaya pertama itu. Sekarang mereka rusak dan tidak lengkap, mereka secara alami tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka, memimpin dalam konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan Yin dan Yang. Jika itu masalahnya, mengapa cahaya pertama itu melepaskan kakak Huang dan kakak Lan dari tubuhnya? Apa bentuk yang diperlukan untuk ada di dunia ini? Tidak dapat mengetahuinya, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain dan bertanya, dunia menghormati kalian berdua sebagai leluhur roh ilahi. Apakah kalian berdua benar-benar melahirkan garis darah roh ilahi? Petik 2. Kakak Lan segera tersipu, kami masih anak-anak, omong kosong apa yang kamu katakan? Kakak Huang juga tergagap, jangan bicara omong kosong, kami saudara dan saudari. Sister Lan mengoreksinya, saudara dan saudari apa, kakak dan adik? Keduanya mulai berdebat lagi. Yang Kai mengelus dagunya sambil berpikir. Sebelum dia bertemu kakak Huang dan kakak Lan, dia tidak terlalu memikirkan fakta bahwa Burning Shine dan Nether Glimmer adalah leluhur roh ilahi. Tetapi setelah bertemu dengan keduanya, dia menjadi sangat curiga dengan klaim ini. Bagaimana keduanya bisa melahirkan garis darah roh ilahi? Terlebih lagi, ada begitu banyak jenis roh ilahi, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lahirkan. Sekarang, tampaknya yang disebut leluhur agung roh ilahi ini juga pemahaman yang salah. Namun,
Alasan mengapa Vena Naga Yang Kai bisa meningkat begitu cepat adalah karena kekuatan yang mereka berdua berikan padanya bertahun-tahun yang lalu. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka memiliki semacam hubungan dengan roh ilahi, tetapi mereka bukanlah leluhur yang legendaris. Ada terlalu banyak rahasia kuno. Jika seseorang tidak hidup di era itu, tidak ada cara untuk mengungkap kebenaran. Yang Kai tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk meminta keduanya keluar dan berurusan dengan dewa spiritual raksasa tinta. Sekarang dia tahu bahwa Burning Shine dan Nether Glimmer tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri, rencananya telah gagal. Tapi karena dia sudah ada di sini, dia secara alami tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Dengan pemikiran ini, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, hidup dan mati ras manusia sekarang dipertaruhkan. Cahaya pemurnian yang dibentuk oleh kalian berdua adalah musuh dari kekuatan tinta. Adik kecil ini dengan sungguh-sungguh meminta agar kalian berdua menganugerahkan kepada kami kristal kuning dan kristal biru untuk mempersiapkan pertempuran. Petik 2. Mendengar ini, mereka berdua berhenti berdebat dan Kakak Lan mengangguk. Tidak masalah, berapa banyak yang kamu inginkan? Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, semakin banyak semakin baik. Juga, bisakah kamu memberikan segel matahari dan bulan? Tanpa kedua segel ini, kristal kuning dan kristal biru hanyalah sumber daya yang langka. Hanya dengan mengaktifkan kedua segel ini, kristal kuning dan kristal biru dapat menyatu menjadi cahaya pemurnian untuk menghadapi klan tinta hitam. Namun, sekarang dia datang ke sini sendirian, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengambil segel matahari dan bulan dan menyerahkannya kepada orang lain. Jika Kakak Huang dan Kakak Lan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini, tentu saja itu yang terbaik. Tetapi jika mereka tidak bisa, dia hanya bisa meminta orang lain untuk datang ke Chaotic Dead Territory dan menyerahkannya kepada Kakak Huang dan Kakak Lan. Apa yang dia pertimbangkan adalah bahwa saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan cahaya pemurnian. Bahkan jika dia memiliki cukup kristal kuning dan kristal biru, efisiensinya masih cukup rendah. Jika lebih banyak orang memiliki segel matahari dan bulan, permintaan cahaya pemurnian akan lebih dari cukup. Kakak Huang berkata, kedua segel ini terbentuk dari sumber energi kami, jadi kami tidak dapat memberikan terlalu banyak kepada Anda. Apalagi kedua tanda ini hanya bisa dibawa oleh tubuh roh ilahi, kalian harus ingat ini. Jika kamu tidak memiliki tubuh roh ilahi, kamu hanya akan dilebur oleh dua tanda ini. Petik 2. Yang Kai mengangguk berat. Kakak Huang berkata, aku akan memberimu beberapa kristal kuning dan kristal biru terlebih dahulu. Mengatakan demikian, sosok Kakak Huang dan Kakak Lan bergetar dan tekanan tak terbatas menyebar. Meskipun Yang Kai sudah menjadi kultivator Open Heaven Orde ke-8, tubuhnya masih menyusut dan detak jantungnya melambat. Gelombang energi melonjak keluar dari tubuh Kakak Huang dan Kakak Lan, masing-masing berubah menjadi awan kuning raksasa dan awan biru. Begitu kedua awan itu muncul, mereka segera tertarik satu sama lain dan mulai bertabrakan, menyebabkan seluruh Chaotic Dead Territory meletus dengan fluktuasi energi yang hebat. Saat mereka bertabrakan, kedua awan itu terus-menerus meleleh dan mengembun, menyebabkan sejumlah besar kristal kuning dan kristal biru dari berbagai tingkatan muncul. Namun, Kakak Huang dan Kakak Lan tidak berhenti, terus-menerus mendorong kekuatan mereka, menyebabkan awan dengan berbagai ukuran muncul satu demi satu, terbang ke segala arah. Memang benar bahwa keduanya tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Begitu kekuatan mereka masing-masing dilepaskan dari tubuh mereka, mereka tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka dan hanya bisa saling berhadapan. Namun, kekuatan mereka tampaknya tidak terbatas, dan dalam waktu kurang dari selusin hari, seluruh langit dipenuhi awan dengan berbagai bentuk dan ukuran, serta langit yang penuh dengan kristal kuning dan biru. Kualitas kristal kuning dan biru ini bervariasi, beberapa sekecil manik-manik sementara yang lain sebesar gunung. Karena Yang Kai tidak menghentikan mereka, mereka tidak punya niat untuk berhenti. Selain menggunakan kekuatannya sendiri, Kakak Huang juga mengajari Yang Kai satu set teknik rahasia, mengatakan bahwa dengan menggunakan kekuatan roh ilahi untuk mengaktifkan teknik rahasia ini dan melengkapinya dengan sumber energi mereka, dia akan mampu memadatkan segel matahari dan bulan. Yang Kai secara alami sangat gembira dan dengan hati-hati menghafal teknik rahasia ini. Setelah Yang Kai sepenuhnya memahami teknik rahasia ini, Kakak Huang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya, menyebabkan manik-manik oranye kuning muncul di depannya. Kakak Huang mengetuk 10 kali dan 10 manik-manik muncul. Setiap manik diringkas dari sumber energinya dan juga merupakan dasar dari segel mataharinya. Di sisi lain, Kakak Lan juga mengeluarkan 10 manik-manik biru yang mewakili segel bulan. Setelah melakukan semua ini,
Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa kakak Huang dan kakak Lan sedikit lelah. Jelas, membagi begitu banyak sumber energi telah banyak mengkonsumsi kekuatan mereka. Menyingkirkan 20 manik-manik, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, adik kecil ini berterima kasih kepada kalian berdua atas nama ras manusia dan triliunan kehidupan di 3000 dunia. Kakak Huang menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa banyak membantumu, aku hanya bisa melakukan ini. Kakak Lan memperingatkan, kamu harus berhati-hati agar tidak mati dengan mudah. Yang Kai menyeringai, jangan khawatir, jika klan tinta hitam tidak dihancurkan, bagaimana mungkin adik laki-laki ini berani mati dengan mudah? Mengubah topik, dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, adik laki-laki ini juga ingin meminta beberapa pasukan ras batu kecil, bisakah kalian berdua memberikannya? Ras batu kecil di Chaotic Death Territory telah dibesarkan dengan sangat baik oleh kakak Huang dan kakak Lan sehingga bahkan klan batu yang setinggi 1000 zang yang sebanding dengan kultivator Open Heaven Orde ke-8 telah muncul. Akan terlalu sia-sia untuk meninggalkan mereka di sini untuk saling membunuh. Benda-benda ini tidak takut pada korosi angkatan tinta, jadi jika mereka dikeluarkan, mereka akan menjadi pasukan yang mampu bertarung di medan perang. Bagaimana Yang Kai bisa melewatkan kesempatan ini? Kakak Huang dan kakak Lan sama-sama terdiam. Mereka merasa bahwa perjalanan Yang Kai kali ini hampir mengosongkan kekayaan seluruh keluarga mereka. Dia telah meminta kristal kuning dan kristal biru, dan juga menginginkan segel matahari dan bulan, dan sekarang bahkan ras batu kecil pun didambakan. Yang Kai dengan cepat berkata, saya juga memiliki banyak ras batu kecil di sini, jadi saya dapat menukarnya dengan kalian berdua. Meskipun ras batu kecilnya terlihat lemah dan rapuh, jika mereka dilatih oleh Burning Shine dan Nether Glimmer, diperkirakan setelah ratusan atau ribuan tahun, mereka akan menjadi pasukan elit. 5487. Lupakan saja, bentak kakak Huang, jelas mengetahui apa yang dipikirkan Yang Kai, ras batu kecil berkembang pesat. Selama Ratu Batu ada di sini, mereka tidak akan dimusnahkan, jadi kamu tidak perlu menukarnya. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, kakak Huang masih berkata, pergi ambil sendiri. Yang Kai meneteskan air mata, terima kasih banyak. Sesaat kemudian, Yang Kai terbang kembali dengan pasukan besar ras batu kecil di belakangnya, satu matahari yang terik, satu bulan sabit, memukulinya. Ras batu kecil tidak memiliki banyak kecerdasan, jadi itu cukup merepotkan. Mereka hanya tahu bagaimana bertindak sesuai dengan insting mereka. Biasanya, karena sifat mereka yang berbeda, mereka akan bertarung satu sama lain. Tetapi sekarang Yang Kai telah mengambil tindakan untuk menangkap mereka, dia telah merusak keseimbangan ini dan menyebabkan mereka menyerang bersama. Sayangnya, Yang Kai tidak bisa melawan. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sekutunya dalam melawan klan tinta hitam, jadi dia ingin mengambilnya, bukan membunuhnya. Karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk diselimuti debu. Apakah kalian berdua punya saran bagus? Yang Kai bertanya dengan tergesa-gesa. Omong-omong, itu cukup menarik. Saat dia terbang ke sisi kakak Huang dan kakak Lan, para pengejar di belakangnya berhenti, jelas merasakan aura kakak Huang dan kakak Lan. Bagi anggota ras batu kecil ini, Burning Shine dan Nether Glimmer adalah sumber kekuatan mereka, jadi tentu saja mereka tidak bisa bertindak lancang. Kakak Huang membentak, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu cara menggunakan segel matahari dan bulan? Yang Kai tiba-tiba menyadari. Segel matahari dan bulan terbentuk dari energi Burning Shine dan Nether Glimmer, jadi jika dia ingin ras batu kecil mematuhinya, menggunakan dua tanda ini adalah metode terbaik. Sebelumnya, Yang Kai telah menggunakan dua segel ini untuk mengekstrak kekuatan dua pasukan ras batu kecil dan mengintegrasikannya ke dalam cahaya pemurnian untuk berurusan dengan raja kerajaan klan tinta hitam. Setelah mendapatkan solusinya, Yang Kai berbalik dan bergegas menuju dua pasukan ras batu kecil. Bahkan sebelum dia mendekat, dia mengaktifkan Sun and Moon Cells-nya, dan seperti yang diharapkan, dia tidak diserang dan mampu dengan lancar menarik kedua pasukan ini ke dalam alam semesta kecilnya. Untuk mencegah mereka menyebabkan masalah di alam semesta kecilnya, Yang Kai dengan sengaja membagi alam semesta kecil menjadi dua wilayah dan menyegelnya dengan kekuatan dunianya. Satu wilayah digunakan untuk menampung ras batu kecil Burning Shine dari kakak Huang sementara yang lain digunakan untuk menampung ras batu kecil bulan sabit dari kakak Lan. Setelah beberapa bulan kerja keras, satu demi satu pasukan ras batu kecil diambil oleh Yang Kai, berjumlah puluhan juta. Di antara mereka, ada sekitar 100.000 master ras batu kecil setinggi 1000 zang yang sebanding dengan master ras manusia Orde ke-8. Tidak banyak dari ras batu kecil seperti itu, hanya satu dari sejuta tentara ras batu kecil.
Yang Kei awalnya agak khawatir bahwa alam semesta kecil Open Heaven Orde ke-8-nya tidak akan mampu mengakomodasi ras batu kecil ini. Lagi pula, jika itu benar-benar master ras manusia Orde ke-8, dia tidak akan bisa mengumpulkannya. Fisik alam semesta kecil setiap orang memiliki batas. Seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi hanya bisa menyerap kultivator Open Heaven tingkat rendah ke dalam alam semesta kecil mereka, tetapi jika mereka memiliki tingkat yang sama, mereka tidak akan berdaya. Namun, setelah mencobanya, Yang Kei menemukan bahwa tidak masalah untuk mengumpulkan ras batu kecil setinggi 1000 zang. Memikirkannya, ras batu kecil bukanlah kultivator Open Heaven sejati. Meskipun kekuatan mereka sebanding dengan kultivator ras manusia Orde ke-8, mereka hanya kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kultivator ras manusia Orde ke-8. Yang Kei hampir menggali 3 zang ke tanah dan mengumpulkan hampir semua pasukan ras batu kecil di wilayah mati caotik sebelum berhenti. Beberapa bulan kemudian, Yang Kei datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Burning Shine dan Nether Glimmer, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kakak Huang berkata dengan ekspresi sedih, pergi. Dua upaya Yang Kei sebelumnya cukup bagus, tapi kali ini, dia hampir mengosongkan seluruh Chaotic Dead Territory. Bahkan kakak Huang dan kakak Lan tidak bisa bertahan. Mengesampingkan yang lainnya, pasukan ras batu kecil telah dikumpulkan oleh mereka berdua selama lebih dari 1000 tahun, jadi tidak akan lama sebelum mereka bisa memeliharanya lagi. Yang Kei juga tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh kali ini, tetapi demi ras manusia, dia hanya bisa bertindak tanpa malu-malu. Setelah hening sejenak, dia berkata, ketika saya punya waktu, saya akan datang dan melihat kalian berdua lagi. Saudara Huang memutar matanya, jangan datang lagi. Yang Kei tersenyum canggung dan sopan, tetapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bagaimana menemukan dewa spiritual raksasa? Ada 2 dewa spiritual raksasa yang dia kenal. Satu adalah Ahda yang telah muncul di luar Star Boundary bertahun-tahun yang lalu, dan yang lainnya adalah AR yang telah membawanya ke Chaotic Dead Territory. AR telah muncul di wilayah tata ruang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan dewa spiritual raksasa tinta. Tapi tidak ada kabar tentang Ahda. Ada 2 dewa spiritual raksasa tinta, Burning Shine dan Nether Glimmer tidak bisa keluar dari pengasingan, dan Yang Kei merasa bahwa akan lebih baik jika dia bisa menemukan Ahda, jadi dalam pertempuran antara kekuatan terkuat, ras manusia tidak akan menderita kerugian. Mendengar ini, kakak Huang dan kakak Lan keduanya menggelengkan kepala. Namun, kakak Lan menambahkan, jika itu adalah dewa spiritual raksasa, Anda tidak perlu mencarinya. Jika karakteristik klan tinta hitam seperti yang Anda katakan, maka dimanapun dewa spiritual raksasa bersembunyi, itu akan diprovokasi oleh klan tinta hitam cepat atau lambat. Petik 2. Yang Kei merenung sejenak sebelum menyadari bahwa memang seperti itulah yang terjadi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, adik laki-laki ini mengerti. Harap berhati-hati, adik laki-laki ini akan pergi sekarang. Berbalik, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju gerbang domain. Beberapa hari kemudian, Yang Kei bergegas keluar dari Chaotic Dead Territory, mengeluarkan Universe Chart, dan setelah mengkonfirmasi rutenya, bergegas ke gerbang domain berikutnya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa situasi di medan perang wilayah spasial, sebelum dia datang ke wilayah mati caotik, medan perang wilayah spasial dan penghalang domain wilayah kabut angin telah dihancurkan sepenuhnya oleh dewa spiritual raksasa tinta. Munculnya pintu masuk penghalang domain ini berarti bahwa ras manusia telah menderita kerugian besar di medan pertempuran wilayah tata ruang. Terlepas dari apakah ras manusia memperoleh keuntungan di medan perang utama atau tidak mampu menghentikan klan tinta hitam di wilayah tata ruang adalah kegagalan total. Kekuatan utama ras manusia semuanya berada di wilayah tata ruang, sementara klan tinta hitam dapat memasuki wilayah kabut angin melalui pintu masuk penghalang domain, sehingga ras manusia tidak memiliki cara untuk menghentikan mereka. Sekarang setelah 1,5 tahun berlalu, tidak diketahui seperti apa situasi di 3000 dunia. Tidak perlu khawatir tentang Star Boundary. Dengan sub pohon-pohon dunia, Star Boundary akan menjadi fondasi masa depan ras manusia. Jika dia benar, Paradise dan Cave Heaven akan melindungi Star Boundary bagaimanapun caranya, karena hanya dengan melindungi Star Boundary akan ada harapan untuk masa depan ras manusia. Jika Yang Kei adalah salah satu leluhur tua Orde ke-9 dari Cave Heaven dan Paradise, dia pasti akan memimpin sisa-sisa dari ras manusia mundur ke Star Boundary dan menggunakan domain besar Star Boundary sebagai perisai untuk melawan klan tinta hitam dan menunggu untuk generasi muda untuk tumbuh. Tidak perlu khawatir tentang Voidland. Sebelum ini, dia sudah memperingatkan BC. Dengan adanya roh ilahi kuno seperti itu,
jika Voidland benar-benar ingin bermigrasi, seharusnya tidak terlalu berbahaya. Star Boundary dan Tanah Void keduanya aman dan sehat. Saat ini, yang paling penting adalah menyelidiki situasi 3000 dunia. Dia dengan cepat mengidentifikasi arah dan setelah kurang dari sehari, dunia alam semesta yang indah muncul di bidang penglihatannya. Dari jauh, dunia alam semesta ini tampak seperti permata biru yang mengambang di angkasa, memancarkan kilau yang memesona. Namun, Yang Kai dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagian belakang dunia semesta ini menghadapnya, dan dia bisa merasakan fluktuasi seseorang yang bertarung di sana. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai mempercepat dan segera tiba di sisi dunia alam semesta. Melihat sekeliling, dia melihat seseorang bertarung dalam kehampaan. Salah satunya jelas seorang kultivator dari salah satu kekuatan di dunia alam semesta. Kekuatan mereka bercampur dan ada banyak kultivator Open Heaven Orde pertama dan kedua, sementara yang lainnya adalah klan tinta hitam. Namun, kekuatan klan tinta hitam ini tidak tinggi, mereka seharusnya hanya menjadi tim kecil dari pasukan klan tinta hitam. Pemimpin kelompok ini hanya klan tinta hitam yang setara dengan Open Heaven Orde ke-6. Jumlah ras manusia jelas lebih tinggi, tetapi situasinya sangat tidak menguntungkan. Kekuatan aneh dari kekuatan tinta menyebabkan para kultivator kekuatan ini agak bingung. Mereka belum pernah berhubungan dengan klan tinta hitam sebelumnya dan tidak tahu betapa sulitnya menghadapi mereka, tetapi sekarang banyak murid mereka yang lebih lemah telah berubah menjadi murid tinta hitam. Menghadapi rekan-rekan murid yang baru saja bertarung berdampingan dengan mereka, bagaimana mungkin mereka yang tidak bertinta berani membunuh mereka? Namun, murid tinta hitam tidak peduli dengan sentimen mantan rekan murid mereka dan malah memfokuskan serangan mereka pada titik vital mereka, menyebabkan para kultivator ini tidak dapat mengatasinya. Bukan karena seseorang telah jatuh, melainkan karena aura mereka telah memudar, menyebabkan serangkaian tangisan sedih. Melihat ini, hati Yang Kai tenggelam. Ini adalah domain besar yang berdekatan dengan Chaotic Death Territory, jauh dari Wind Mist Territory, namun Black Ink Clan sudah menyerbu di sini. Meskipun gerbang domain adalah tempat besar yang memungkinkan para kultivator melakukan perjalanan ke dan dari berbagai domain besar, sekarang karena digunakan oleh klan tinta hitam, sulit bagi ras manusia untuk menghentikannya. Di semua domain besar dari 3000 dunia, mungkin ada kurang lebih tokoh klan tinta hitam atau murid tinta hitam. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah jantungnya tersumbat dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Cave Heaven Paradise telah bekerja keras selama ratusan ribu tahun untuk menghentikan invasi klan tinta hitam di medan perang tinta. Generasi yang tak terhitung jumlahnya orang telah mencurahkan darah dan keringat mereka ke medan pertempuran tinta, tapi sekarang, mereka semua telah gagal. Dengan satu kesalahan, mereka telah kehilangan seluruh pertempuran. Tentara klan tinta hitam telah menginvasi berbagai domain besar, dan berapa banyak dari mereka yang telah menjadi abu, berapa banyak dari mereka yang kehilangan istri, anak-anak, dan keluarga mereka. Apakah ekspedisinya salah? Tidak ada yang salah dengan ekspedisi. Generasi ras manusia, tidak peduli siapa itu, ingin sepenuhnya membasmi klan tinta hitam. Ekspedisi adalah metode yang sangat diperlukan, dan bahkan jika tidak ada ekspedisi seperti itu, masih akan ada waktu berikutnya. Generasi ras manusia ini adalah yang paling dekat dengan kesuksesan dan juga yang paling banyak kehilangan. Satu-satunya kesalahan adalah pemahaman ras manusia tentang tinta hitam terlalu rendah. Tidak ada yang mengira tinta hitam begitu kuat. Dewa spiritual raksasa tinta sebenarnya adalah tiruan yang diciptakan oleh tinta hitam, dan bahkan dewa spiritual raksasa tinta yang telah mati bertahun-tahun yang lalu di medan perang kuno tanah leluhur roh ilahi telah dibangunkan oleh tinta hitam. Namun, sekarang setelah ras manusia memperoleh informasi ini, mereka memiliki pemahaman tentang maha guru kuno seperti tinta hitam. Meskipun situasi saat ini tidak menguntungkan, suatu hari, ras manusia akan dapat sepenuhnya memusnahkan klan tinta hitam dan mengusir mereka keluar dari 3000 dunia. Yang Kai sangat percaya ini. Leluhur tua Orde ke-9 yang telah berjuang sampai mati di wilayah tata ruang sangat mempercayai hal ini, jadi mereka tidak ragu untuk maju terus. Upaya dan pengorbanan semua orang hari ini tidak akan sia-sia, mereka hanya akan berfungsi sebagai fondasi untuk kemenangan besar mereka di masa depan. Ketika klan tinta hitam dihancurkan, 3000 dunia akhirnya akan kembali ke penampilan aslinya. 5488. Dunia Xuanyi bukanlah apa-apa bagi seluruh wilayah Laut Menelan. Misalnya, ada cukup banyak dunia semesta seperti dunia Xuanyi di wilayah Laut Menelan. Perkembangan marsial Dao dunia semesta ini berbeda, ada yang kuat dan ada yang lemah. Alam semesta yang lebih kuat telah melahirkan beberapa kultivator Open Heaven,
Sedangkan dunia semesta yang lebih lemah seperti Star Boundary di masa lalu, di mana kultivator bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari belenggu dunia. Dunia Xuanyi tidak buruk, di antara mereka, ada Sekte Xuanyi. Menurut klasifikasi 3000 dunia dari berbagai sekte, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Sekte memiliki 2 atau 3 Master Open Heaven Orde kelima yang mengendalikan sumber daya dunia. Kekuatan seperti itu dapat ditemukan di mana-mana di domain besar, tidak tinggi atau rendah, dan situasinya cukup canggung. Sebagian besar waktu, mereka hanya bisa mengandalkan sekte kelas 2 yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Kekuatan paling kuat di seluruh wilayah pelahap laut tidak diragukan lagi adalah Sekte Pemakan Laut. Wilayah ini juga dinamai berdasarkan nama Sekte Pemakan Laut. Hampir sebulan yang lalu, Sekte Pemakan Laut mengirim kabar bahwa klan Tinta Hitam telah meluncurkan invasi besar-besaran ke 3000 dunia. Dengan Sekte Pemakan Laut sebagai pemimpin dari wilayah pemakan laut, semua kekuatan dari semua ukuran harus siap untuk mengungsi dan pindah sesegera mungkin. Ketika berita itu datang, Sekte Xuanyi tercengang. Klan Tinta Hitam, apa itu? Sekte Xuanyi bahkan belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan sekarang mereka menyerang. Setelah bertanya-tanya beberapa kali, Sekte Xuanyi mengetahui bahwa ras manusia selalu memiliki musuh lama, dan itu adalah klan Tinta Hitam. Para penguasa Paradise dan Cave Heaven telah berusaha menghentikan invasi klan Tinta Hitam di medan pertempuran tinta selama ratusan ribu tahun. Tetapi sayangnya, ras manusia telah menderita kekalahan besar beberapa tahun yang lalu dan garis pertahanan mereka telah rusak satu demi satu, memungkinkan klan Tinta Hitam untuk menyerang. Adapun perintah rekrutmen yang dikeluarkan oleh Cave Heaven Paradise, itu adalah untuk memanggil kultivator Open Heaven ras manusia ke medan perang untuk membantu mereka. Selama perekrutan itu, 2 dari 3 Open Heaven Orde kelima di Sekte Xuanyi telah diambil, hanya menyisakan Zhuge Xingwei, wakil Master Sekte, untuk mendukung situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, Zhuge Xingwei juga sendirian. Setelah berita Sekte Pemakan Laut tentang klan Tinta Hitam menyebar, Zhuge Xingwei telah mengumpulkan semua Master Open Heaven di Sekte untuk mendiskusikan berbagai hal. Menghadapi perintah untuk mengungsi dan pindah, Sekte Xuanyi agak tidak berdaya. Para kultivator Open Heaven ini dapat melintasi kehampaan dan melarikan diri dari wilayah pemakan laut, tetapi bagaimana dengan murid-murid Sekte Xuanyi yang belum mencapai tahap Open Heaven? Bagaimana dengan semua makhluk hidup di seluruh dunia Xuanyi? Ini adalah tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dikatakan bahwa sulit untuk meninggalkan tanah air seseorang, jadi jika mereka meninggalkannya sekarang, siapa yang bisa meninggalkannya dengan kejam? Terlebih lagi, jika mereka pergi, siapa yang akan melindungi dunia Xuanyi? Master Open Heaven ini, dengan yang tertinggi hanya di Orde kelima tidak memiliki kemampuan untuk mengambil semua manusia di dunia Xuanyi. Karena klan Tinta Hitam akan segera tiba, menahan mereka di sini sama dengan membiarkan mereka mati. Para kultivator Open Heaven dari sekte dengan cepat dibagi menjadi 2 faksi, salah satunya berusaha melindungi keselamatan mereka sendiri, percaya bahwa dengan musuh besar klan Tinta Hitam di depan mereka, mereka harus segera mengikuti perintah Sekte Pemakan Laut. Sisi lain merasa bahwa mereka harus mempertahankan dunia Xuanyi sampai mati dan melawan klan Tinta Hitam sampai akhir. Kedua faksi Master Open Heaven State berdebat tanpa henti, tak satu pun dari mereka mampu meyakinkan yang lain. Kepala Zhuge Xingwei sangat sakit. Dia hanya seorang wakil Master Sekte, dan Master Sekte biasanya yang membuat keputusan. Sekarang Master Sekte dan Wakil Master Sekte lainnya telah dipanggil, agak sulit baginya untuk menanggung beban Sekte Xuanyi sendirian. Dia adalah seseorang yang tidak memiliki pendapat. Sebelum Sekte Xuanyi dapat membuat rencana, seorang murid datang untuk melaporkan bahwa musuh yang kuat telah tiba di dunia luar. Terkejut, Zhuge Xingwei memimpin murid-muridnya untuk menyelidiki dan segera menemui tim kecil dari klan Tinta Hitam dan mulai bertarung di luar dunia Xuanyi. Regu ras manusia pada dasarnya terdiri dari 10 hingga 15 orang, tetapi regu klan Tinta Hitam berbeda. Setidaknya, ada selusin atau ratusan dari mereka, dan paling banyak beberapa ratus hingga 1000. Dibandingkan dengan ras manusia, jumlah klan Tinta Hitam selalu lebih unggul. Kali ini, tidak banyak klan Tinta Hitam yang datang ke dunia Xuanyi, hanya 70 atau 80. Meskipun Xuanyi sekte tidak besar, masih ada 2 atau 300 kultivator Open Heaven, tetapi nilai mereka agak tidak merata, mulai dari Orde pertama hingga Orde kelima. 2 atau 300 Master Open Heaven melawan 70 atau 80 klan Tinta Hitam. Pada awalnya, tekanan pada Sekte Xuanyi tidak terlalu besar, tetapi setelah merasakan keanehan pasukan tinta, semua orang panik, terutama para murid yang telah diserang oleh para murid bertinta.
Ketika pemimpin klan tinta hitam tingkat tinggi di belakang mengungkapkan aura kuatnya, Sekte Xuan Yi akhirnya menyadari betapa kuatnya musuh yang mereka hadapi. Ini adalah anggota klan tinta hitam yang sebanding dengan Master Open Heaven Orde ke-6. Di seluruh Sekte Xuan Yi, tidak pernah ada Master Open Heaven Orde ke-6. Untungnya, Master Klan Tinta Hitam ini tampaknya tidak memiliki niat untuk berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran ini. Sebaliknya, dia telah menonton dari belakang, tampaknya takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, membiarkan orang-orang Xuan Yi Sekte bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, mereka pasti sudah kalah. Mulut Suge Xingwei dipenuhi dengan kepahitan. Sebelum Master Sekte pergi, dia telah menyerahkan Sekte Xuan Yi kepadanya. Setelah hanya beberapa tahun, apakah itu akan binasa? Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menghadapi leluhur Sekte Xuan Yi? Dia juga mencoba untuk menyelinap menyerang Master Klan Tinta Hitam tingkat tinggi itu, tetapi meskipun dia telah berhasil mendekatinya, dia telah dikirim terbang oleh satu serangan telapak tangan dari Master Klan Tinta Hitam itu. Tidak hanya dia gagal, tetapi dia bahkan telah terkontaminasi oleh beberapa kekuatan tinta. Pada saat ini, hampir 30% dari banyak Master Open Heaven di Sekte Xuan Yi telah berubah menjadi murid tinta hitam, 20% telah meninggal, dan 30 atau 40% telah terkorosi oleh kekuatan tinta. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Pada titik ini, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah berubah menjadi murid tinta hitam atau terbunuh di tempat. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari jauh dan seseorang berteriak, Penatua Pang telah kembali. Semangat yang awalnya rendah tiba-tiba naik. Kekuatan Penatua Pang tidak tinggi, hanya Open Heaven Orde keempat, tapi dia adalah seseorang yang telah Suge Xingwei kirim untuk mencari bantuan dari Sekte Pemakan Laut. Ketika Suge Xingwei memperhatikan bahwa situasinya tidak terlihat baik, dia menyuruh Penatua Pang ini bergegas ke Sekte Pemakan Laut. Ada Open Heaven Orde ke-6 di sana, dan hanya dengan Open Heaven Orde ke-6 mereka dapat berurusan dengan para Master Klan Tinta Hitam. Mendengar teriakan ini, Suge Xingwei, yang berada di tengah pertempuran sengit, menoleh ke arah si Devouring Sek dan melihat sosok Elder Pang. Namun, Suge Xingwei tidak bisa bahagia karena Penatua Pang telah kembali sendirian tanpa bala bantuan apapun. Penatua Pang juga seorang pria pemberani. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia tidak kehilangan semangatnya. Pada saat ini, dia menyerang klan tinta hitam peringkat tinggi dari jauh. Namun, kekuatan Orde keempat tidak layak disebut. Begitu dia tiba di depan Master Klan Tinta Hitam tingkat tinggi, dia dicengkeram lehernya dan diangkat tinggi-tinggi ke udara. Penatua Pang, seorang murid memanggil. Wajah Penatua Pang memerah saat kekuatan tinta yang kaya mulai mengikis alam semesta kecilnya. Dia meraung, lari. Sekte Pemakan Laut dikepung oleh pasukan klan tinta hitam, mereka bahkan tidak bisa membela diri. Alasan dia mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas kembali ke sini adalah untuk menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya sehingga mereka tidak akan menunggu apa-apa. Kata-kata ini menyebabkan semua orang dari Sekte Xuan Yi menggigil. Awalnya, mereka berharap bahwa Sekte Pemakan Laut akan dapat membantu mereka dan menyelamatkan mereka dari krisis ini, tetapi sekarang setelah Sekte Pemakan Laut menghadapi pasukan klan tinta hitam di pihak mereka, bagaimana mungkin Sekte Pemakan Laut dapat mendukung mereka? Faktanya, Penatua Pang bukan satu-satunya yang meminta bantuan. Penatua lain telah pergi ke kekuatan lain yang berhubungan baik dengan Sekte Xuan Yi. Kekuatan itu sangat dekat dengan Sekte Xuan Yi, jadi secara logis, mereka seharusnya datang untuk membantu sejak lama. Mendengarkan kata-kata Penatua Pang pada saat ini, bagaimana mungkin Suge Xingwei tidak tahu bahwa situasi sekte itu kemungkinan sama dengan miliknya. Bahkan Penatua yang pergi mencari bantuan kemungkinan besar telah meninggal. Sekte Xuan Yi benar-benar akan dimusnahkan, dan dunia Xuan Yi juga akan dihancurkan. Faktanya, seluruh wilayah pelahap laut akan ditempati oleh klan tinta hitam. Dalam situasi putus asa seperti itu, Suge Xingwei tidak merasa cemas seperti sebelumnya, seolah-olah dia baru saja membuang semacam beban. Pedang panjang di tangannya bergetar saat dia bersiap untuk menyerang klan tinta hitam peringkat tinggi. Bahkan jika mereka mati di sini hari ini, mereka tidak bisa membiarkan klan tinta hitam memandang rendah para kultivator Sekte Xuan Yi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, dan dalam sekejap, seolah-olah cermin telah pecah, menyebabkan serangkaian retakan void muncul. Diam-diam, klan tinta hitam yang membuat Sekte Xuan Yi tak berdaya diiris-iris oleh retakan.
Suge Xingwei dapat dengan jelas melihat bahwa retakan telah muncul di leher Master Klan Tinta Hitam ini, memotong garis hitam. Wajah Master Klan Tinta Hitam dipenuhi dengan keterkejutan, jelas tidak mengerti apa yang terjadi. Segera setelah itu, sejumlah besar darah tinta menyembur dari lehernya dan mayatnya terpisah. Penatua Pang, yang telah diperas ke titik di mana dia hampir tidak bisa bernapas, akhirnya berhasil membebaskan dirinya dan dengan kejam menyerang dengan telapak tangannya, meledakkan mayat Master Klan Tinta Hitam pangkat tinggi. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Dalam sekejap mata, semua celah ruang menghilang dan kekosongan kembali normal, tetapi di depan mereka ada banyak potongan mayat Klan Tinta Hitam. Semua anggota Klan Tinta Hitam telah terbunuh di tempat, sementara kultivator murid Tinta Hitam berhasil bertahan hidup. Namun, pergantian peristiwa yang mengejutkan membuat mereka agak bingung tentang apa yang telah terjadi. Namun, Suge Xingwei tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat seorang pria muda perlahan mendekat dari kehampaan. Auranya tidak jelas dan Suge Xingwei tidak dapat menentukan kultivasinya, tetapi satu-satunya hal yang pasti dari wakil Master Sekte Xuan Yi ini adalah bahwa orang yang telah menyelamatkan mereka dan membunuh Klan Tinta Hitam adalah pemuda ini. Ini setidaknya Open Heaven Orde ke-7. Suge Xingwei sangat gembira, ini adalah penampilan Master Cave Heaven Paradise. Begitu pihak lain menggosok tangannya, sejumlah besar cahaya putih murni dan lembut menyelimuti seluruh kekosongan. Dimanapun cahaya putih ini menyebar, kekuatan warna tinta akan dengan cepat mencer. Bahkan murid tinta hitam yang telah berubah menjadi tinta sebelumnya mengeluarkan jeritan menyedihkan saat energi hitam di dalam tubuh mereka dengan cepat menghilang. Ketika dia berada di medan perang tinta, Yang Kai masih menahan diri saat menggunakan cahaya pemurnian. Lagi pula, dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di Ing Battlefield. Kristal kuning dan kristal biru hanya bisa diproduksi di Chaotic Dead Territory. Jika dia menggunakannya, tidak akan ada tempat untuk mengisinya kembali. Sekarang setelah dia menyapu seluruh Chaotic Dead Territory, hampir mengosongkan semua harta milik kakak Huang dan kakak Lan, dia telah menumpuk lusinan gunung besar kristal kuning dan kristal biru di alam semesta kecilnya. Dia sangat kaya sehingga dia tidak peduli dengan pengeluaran seperti itu. 5489. Dalam pertempuran hanya 2 atau 300 orang, semua kekuatan tinta langsung dibubarkan oleh cahaya pemurnian. Suge Xingwei baru saja akan berterima kasih kepada Yang Kai ketika sosok Yang Kai berkedip dan menghilang. Hanya suara yang terdengar dari jauh, aku akan pergi ke sekte pemakan laut sebentar. Kamu bisa memulihkan diri dulu, kita akan bicara nanti. Semua orang dari sekte Xuan Yi merasa lega. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Master Open Heaven tingkat tinggi ini berasal, dia jelas telah mendengar apa yang baru saja dikatakan Penatua Pang dan berencana untuk membantu sekte pemakan laut. Dengan orang ini di sini, sekte pelahap laut harus aman dan sehat, dan wilayah pelahap laut juga harus aman. Suge Xingwei hendak memimpin murid-muridnya kembali ke sekte untuk beristirahat ketika dia tiba-tiba mendengar tangisan nyaring. Memutar kepalanya, dia melihat seorang murid bermarga Zhou membawa mayat seorang wanita. Wajah pria yang biasanya seperti menara besi itu sekarang dipenuhi air mata dan dia dipenuhi dengan kesedihan. Sekte Xuan Yi tidak terlalu besar, jadi Suge Xingwei tahu semua Master Open Heaven di sini, jadi dia mengenali murid ini secara sekilas. Murid yang bermarga Zhou ini terganggu oleh kekuatan tinta yang aneh itu, dan selama pertempuran besar, dia telah berpindah pihak. Wanita dalam pelukannya adalah pasangan tercintanya, dan mereka telah bersama selama ratusan tahun. Biasanya, pasangan itu sangat mencintai, tetapi dalam pertempuran barusan, dia secara pribadi membunuhnya, tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertukar pukulan dengan klan tinta hitam, dan meskipun ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pasukan tinta, pemandangan barusan membuat semua orang mengerti betapa berbahayanya itu. Ini adalah kekuatan yang bisa mendistorsi hati seorang kultivator. Begitu mereka benar-benar terkikis oleh kekuatan semacam ini, mereka tidak akan lagi mengenali keluarga mereka. Baru saja, bukan hanya murid yang bermarga Zhao ini yang telah berpindah pihak dan membunuh rekan-rekan muridnya. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan rasa sakit dan rasa bersalah. Adapun murid-murid lain, mereka semua menatap mereka dengan waspada, menjaga jarak tertentu dari mereka, seolah-olah mereka takut sesama murid mereka akan menyerang lagi. Meskipun Suge Xingwei merasa bahwa hal semacam ini tidak mungkin terjadi, bagaimanapun juga, Open Heaven tingkat tinggi baru saja menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan energi hitam, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi ini. Suasana dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suge Xingwei sangat mengalami teror dari klan tinta hitam.
Kekuatan mereka tidak hanya ditampilkan oleh kekuatan mereka sendiri, tetapi juga oleh kekuatan tinta mereka. Kakak senior Zhou, seseorang tiba-tiba memanggil. Ekspresi Suge Xingwei berubah saat sosoknya sedikit berkedip sebelum berhenti. Dengan desahan berat, kultivator bermarga Zhou yang memegang mayat kekasihnya di depannya mengeluarkan tangisan sedih saat dia tiba-tiba meruntuhkan alam semesta kecilnya. Di bawah kekuatan dunia yang meluap, auranya dengan cepat melemah dan bahkan vitalitasnya mulai menghilang. Setelah secara pribadi membunuh kekasihnya, kultivator bermarga Zhou jelas tidak dapat menanggung rasa bersalah di dalam hatinya, jadi dia mengakhiri hidupnya dan mengikuti kekasihnya. Di ambang kematian, mata murid bermarga Zhou memerah saat dia melihat ke arah Suge Xingwei dan memohon, "Wakil Master Sekte, tolong kubur kami di hutan bunga aprikot." Sekte Xuanyi memiliki hutan bunga aprikot, yang merupakan tempat dia dan kekasihnya bercinta. Suge Xingwei mengangguk dengan enggan, "Tuan tua ini akan." Murid yang bermarga Zhou tersenyum, "Terima kasih banyak, Wakil Master Sekte." Seperti itu, hati orang-orang bersimpati. Suge Xingwei dengan cepat berkata, "Kalian semua ikuti saya kembali ke sekte dan tunggu senior itu kembali." Dia benar-benar takut bahwa murid-murid lain tidak akan mampu menanggung rasa bersalah di hati mereka dan mengakhiri hidup mereka sendiri seperti murid yang bermarga Zhou, jadi dia segera mengumpulkan kekuatannya dan terbang menuju sekte Xuanyi. Sekte Pemakan Laut, sebagai sekte nomor 1 di wilayah pemakan laut, cukup kuat, sebanding dengan tanah kekosongan saat itu. Setelah bertahun-tahun akumulasi, ada lebih dari selusin Open Heaven Orde ke-6, 2 di antaranya benar-benar memenuhi syarat untuk maju ke Orde ke-7. Namun, karena dia takut dan kekurangan sumber daya, dia tidak berani menerobos sesuka hati dan membuang-buang waktunya sampai sekarang. Sebelumnya, setengah dari Open Heaven Orde ke-6 si Devouring Sekte telah pergi di bawah perintah rekrutmen Cave Heaven Paradise, tetapi sekarang hanya sekitar setengah yang tersisa. 2 bulan yang lalu, sebuah tim kecil yang mengaku milik tentara barat tentara Mosa tiba-tiba datang ke wilayah pelahap laut dan langsung mencari sekte pemakan laut, meminta mereka untuk mengirim pesan ke semua sekte di domain besar untuk mempersiapkan evakuasi dan relokasi. Pasukan klan tinta hitam telah tiba. Sekte Pemakan Laut belum pernah mendengar sesuatu seperti tentara barat tentara Mosa, mereka hanya tahu surga Mosa. Ini adalah salah satu dari 36 gua surga, dan wilayah Pemakan Laut adalah wilayah di bawah yurisdiksi surga Mosa. Di antara anggota tentara barat Angkatan Darat Mosa, ada penatua Orde ke-6 yang telah direkrut dari Sekte Pemakan Laut mereka. Penatua ini telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan klan tinta hitam di wilayah tata ruang dan merupakan salah satu dari sedikit tetua Orde ke-6 yang telah direkrut dari Sekte Pemakan Laut. Tetua Orde ke-6 lainnya, termasuk satu wakil Master Sekte, semuanya telah meninggal di wilayah tata ruang. Dengan penatua yang berasal dari Sekte Pemakan Laut ini menjelaskan situasinya, Sekte Pemakan Laut dengan cepat memahami keseluruhan cerita, jadi bagaimana mungkin mereka berani lalai. Mereka semua dengan cepat mengirim murid-murid mereka ke berbagai kekuatan besar untuk menyampaikan perintah mereka sambil juga secara aktif bersiap untuk mundur. Namun, sebelum mereka bisa bersiap-siap, pasukan klan tinta hitam menyerang. Ini adalah pasukan klan tinta hitam sejati. Meskipun tidak memiliki penguasa wilayah yang bertanggung jawab, ia memiliki hampir 10 master tingkat tuan feodal dan hampir 50.000 klan tinta hitam di bawah komandonya. Ada kurang dari 3.000 orang di seluruh sekte pemakan laut, jadi bagaimana mereka bisa menandingi musuh yang begitu kuat? Untungnya, tim milik tentara barat tentara Mosa cukup kuat. Sebuah tim yang terdiri dari 13 orang, dengan 2 Master Open Heaven Orde ke-7, dan kapal perang tingkat tim bergegas ke pasukan klan tinta hitam dan membunuh salah satu tuan feodal klan tinta hitam, sementara melukai yang lain. Namun, 2 tinju tidak cocok untuk 4 tangan, jadi tim kecil ini akhirnya dipukul mundur. Kapal perang mereka telah mengalami kerusakan besar selama pertempuran wilayah tata ruang, dan setelah mengalami pertempuran seperti itu, mereka hampir hancur total. Tanpa bantuan battleship, kekuatan tempur tim kecil ini dengan cepat menurun dan hanya bisa mundur ke arai perlindungan sekte si Devouring Sekte untuk bersaing dengan klan tinta hitam. Arai perlindungan sekte si Devouring Sekte juga luar biasa. Selama bertahun-tahun, itu terus-menerus diperkuat oleh Master Arai Sekte. Meskipun arai tidaklah tak tertembus, tidak masalah untuk mempertahankannya selama 3 hingga 5 bulan. Bagian yang sulit adalah bagaimana keluar dari pengepungan ini. Suatu hari, susunan besar akan rusak, dan sebelum rusak, jika murid-murid sekte pemakan laut tidak dapat melarikan diri, mereka akan hancur. Tapi sekarang, 20.000 tentara kuat klan tinta hitam telah mengepung provinsi roh tempat sekte pemakan laut berada, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini,
Master Sekte Si Devouring Sekte, Yang King, memasang kerutan khawatir saat dia melihat ke arah pasukan aktif klan tinta hitam di luar barisan besar. Tidak jauh darinya adalah pemimpin tim dari Tentara Barat Angkatan Darat Mosa, bernama Wang Xuanyi. Menurut tetua yang telah dievakuasi dengan tim kecil ini, misi mereka adalah untuk membantu evakuasi para kultivator wilayah pelahap laut. Ada banyak tim kecil seperti mereka, semuanya menuju ke berbagai domain besar dari 3.000 dunia. Kali ini, evakuasi dan migrasi tidak hanya terbatas pada wilayah pemakan laut, tetapi juga semua domain besar. Yang King juga bertanya kemana mereka harus mundur jika mereka ingin mundur. Wang Xuanyi telah memberitahunya bahwa tujuan mereka adalah domain besar Star Boundary. Karena saat ini, dua leluhur tua Orde ke-9 ras manusia yang tersisa, Smile dan Woking, merasa bahwa Star Boundary adalah fondasi dan harapan untuk kebangkitan ras manusia, jadi mereka harus melindunginya bagaimanapun caranya. Dan tempat itu akan menjadi surga terakhir bagi ras manusia untuk bertahan hidup. Yang King masih agak enggan untuk berpisah dengan fondasi 10.000 tahun dari Sekte Pemakan Laut, tetapi Wang Xuanyi hanya tersenyum. Untuk apa dasar 10.000 tahun dari Si Devouring Sek dihitung? Dengan situasi saat ini, belum lagi Sekte Pemakan Laut, bahkan berbagai Paradise dan Cave Heaven harus meninggalkan tanah leluhur mereka. Mendengar ini, Yang King merasa sedikit lebih baik. Bahkan kekuatan besar seperti Cave Heaven Paradise terpaksa mundur, jadi bagaimana mungkin Sekte Pemakan Laut tidak terlibat? Jika dia ingin mundur, biarlah, tetapi pada saat ini, itu bukan masalah apakah dia ingin mundur atau tidak, tetapi apakah dia bisa. Berbalik, Yang King bertanya, pemimpin tim Wang, apakah tidak ada bala bantuan lain? Wang Xuanyi perlahan menggelengkan kepalanya, tentara ras manusia menderita kerugian besar di medan pertempuran wilayah tata ruang. Meskipun leluhur tua Smile dan leluhur tua Woking segera memerintahkan pasukan mereka untuk mundur, jumlah pasukan yang berhasil mereka pertahankan masih agak tidak mencukupi. Masalah wilayah pelahap laut akan ditangani oleh tim kecil kami. Rencana awalnya adalah bergegas ke kuil alam semesta Mosa Heaven dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, kami akan melakukan perjalanan bersama dengan orang-orang dari domain besar lainnya ke Star Boundary. Jika kita tidak tiba di kuil alam semesta Mosa Heaven tepat waktu, tidak ada yang akan menunggu kita. Petik 2. Wajah Yang King sedikit pucat. Dia sangat menyadari kerugian besar yang disebutkan Wang Xuanyi. Meskipun dia tidak pergi ke wilayah tata ruang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, Sekte Pemakan Laut telah mengirim 6 tetua Orde ke-6. Namun, hanya satu dari mereka yang kembali hidup-hidup, dan 5 lainnya meninggal di sana hanya dalam beberapa tahun. Yang King bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Tanpa bala bantuan, mustahil untuk keluar dari pengepungan ini. Apa yang menunggu Si Devouring Sek sepertinya bukan hasil yang baik. Sebelum Yang King dapat mengajukan pertanyaan lagi, Wang Xuanyi melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Saya ingin memimpin tim untuk meluncurkan serangan mendadak lagi. Jika kita bisa membunuh Tuan Feodal itu, krisis Sekte Pemakan Laut akan dengan mudah diselesaikan. Kemungkinan itu terjadi tidak akan terlalu tinggi, tetapi jika semuanya tidak berjalan dengan baik, saya akan mencoba yang terbaik untuk meruntuhkan pertahanan. Sekte Master Yang, ketika saatnya tiba, pimpin anak buahmu dan buru-buru keluar ambil sebanyak yang kamu bisa. Yang King mengangkat tangannya, ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menelan kata-katanya. Melihat kepergian sosok Wang Xuanyi, Master Sekte Si Devouring Sek merasakan rasa hormat yang mendalam. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seorang kultivator seperti dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang apa yang disebut elit yang datang dari Cave Heaven dan Paradise. Dia merasa bahwa mereka hanya beruntung dan memiliki latar belakang yang baik. Jika dia juga datang dari Cave Heaven dan Paradise, dia mungkin bisa mencapai Orde ke-7. Tapi sekarang, setelah mengetahui bahwa Paradise dan Cave Heaven telah berkontribusi besar pada ras manusia selama bertahun-tahun, Yang King tidak bisa tidak memuji mereka. Pada saat ini, meskipun Wang Xuanyi tahu dia ditakdirkan, dia masih bertekad untuk bertarung. Wang Xuanyi tidak bisa melarikan diri. Dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-7, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, klan tinta hitam tidak akan bisa menghentikannya. Namun, dia tidak pergi, malah memilih untuk memperjuangkan keselamatan Sekte Pemakan Laut. Orang-orang yang tidak memiliki kerabat dan tidak memiliki alasan untuk melakukannya, telah melakukan ini untuk sekte mereka. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Yang King, yang telah lama tak tergoyahkan di dalam hatinya, mau tidak mau akan terkejut. Menghadapi sosok yang akan pergi, Yang King membungkuk ke tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Dia percaya bahwa di sisi Sekte Pemakan Laut, Wang Xuanyi seperti ini,
dan di berbagai sekte di domain besar, ada puluhan ribu Wang Suanyi. 5490. Sekte Pemakan Laut terletak di Provinsi Roh, yang merupakan dasar dari Sekte Pemakan Laut. Sebagai sekte yang paling kuat di wilayah Pemakan Laut, Sekte Pemakan Laut tidak seperti Sekte Suanyi yang hidup di dunia semesta dengan banyak manusia. Keberadaan si Devouring Sect mirip dengan Voidland. Voidland juga terletak di Provinsi Roh, tetapi terbentuk dari cangkang bisi. Pada saat ini, di dalam Sekte Pemakan Laut, 3.000 murid telah berkumpul dan siap untuk pergi. Banyak wajah muda dan lembut dipenuhi kecemasan, sementara banyak wanita menangis tak berdaya. Baru saja, petinggi sekte telah memerintahkan seluruh sekte untuk bersiap mengungsi. Namun, sekarang setelah pasukan klan tinta hitam telah mengepung Sekte Pemakan Laut, bagaimana bisa mudah untuk dievakuasi? Meskipun murid-murid ini tidak mengalami angin dan hujan, mereka tahu bahwa tidak banyak dari mereka yang akan selamat dari evakuasi ini. Jika mereka tidak mengungsi, mereka akan menunggu kematian. Dengan Yang King sebagai pemimpinnya, beberapa Master Open Heaven Orde ke-6 di sekte semuanya mendongak. Dengan Sect Protecting Array, para murid di bawah tidak dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar, tetapi Yang King dan yang lainnya bisa. Di bawah pengawasan semua orang, mereka melihat tim kecil Wang Suanyi terbang menuju pasukan klan tinta hitam dengan kapal perang mereka yang hampir rusak. Kekuatan teknik dan artefak rahasia mereka meledak dengan cahaya yang menyilaukan, membunuh dan melukai klan tinta hitam dimanapun mereka lewat. Ini adalah tim kecil yang telah mengalami ratusan kali pertempuran, masing-masing dari mereka telah mengalami ratusan pertempuran dengan klan tinta hitam. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana menggunakan kekuatan terbesar mereka. Mereka tahu bahwa ini mungkin pertempuran terakhir mereka. Tanpa ragu, mereka melampiaskan kekuatan mereka, ingin bersinar paling terang di akhir perjalanan hidup mereka. Tindakan tak terkendali dari tim ras manusia dengan cepat membuat marah Tuan Feodal klan tinta hitam, dan dengan bantuan pasukan mereka, hampir 10 Tuan Feodal diam-diam mengepung mereka. Mereka juga tahu bahwa kekuatan terkuat dari ras manusia di sini adalah tim ras manusia kecil ini. Selama mereka ditangani, sisanya hanyalah ikan di talenan. Oleh karena itu, Tuan Feodal telah mencapai konsensus dalam waktu yang sangat singkat untuk membunuh tim kecil ini dengan kekuatan terkuat mereka. Banyak kekuatan Tuan Feodal tiba-tiba meletus, fluktuasi energi mereka yang kuat jelas dirasakan oleh Sekte Pemakan Laut. Yang King dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup, mata mereka melebar saat mereka menatap lekat-lekat. Kapal perang, yang sudah diambang kehancuran, langsung hancur dan beberapa anggotanya terluka. Bahkan Wang Suanyi dan Master Orde ke-7 lainnya terguncang oleh serangan kuat ini dan kekuatan mereka melambat. Tanpa menunggu mereka pulih, banyak Tuan Feodal sekali lagi bergabung untuk menyerang. Wang Suanyi menjadi serius saat dia berteriak, "Formasi!" Dalam sekejap mata, sosok 13 orang berkedip dan dengan 2 kultivator Orde ke-7 dalam tim sebagai mata formasi, aura mereka terjalin dan membentuk susunan yang dalam. Semua orang secara bersamaan mengedarkan kekuatan dunia mereka dan dalam sekejap, cahaya cemerlang meledak dari langit dan 13 sosok menghilang, digantikan oleh pedang raksasa yang mengejutkan. Kekuatan pedang raksasa itu luar biasa dan SWOT intennya melonjak ke langit. Serangan dari banyak Tuan Feodal dan Master Klan Tinta Hitam tiba-tiba meredup dan suara orang muntah darah bisa terdengar. Jelas, seseorang terluka. Pedang raksasa yang terkondensasi dari World Force yang paling murni hanya berputar sesaat sebelum terbang menuju 2 Feodal Lord terdekat. Melihat ini, kedua Tuan Feodal buru-buru mencoba mundur, ingin bersembunyi di pasukan di bawah komando mereka, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tekanan yang mereka rasakan begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Cahaya dari pedang raksasa menyapu melewati 2 Tuan Feodal, menyebabkan mata mereka melebar saat tubuh mereka diiris menjadi 2 seperti tahu, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tidak dapat memahami bagaimana mereka telah mati. Di dalam pedang raksasa, Wang Suanyi juga sedikit terpana. Meskipun formasi yang mereka bentuk tidak buruk, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Namun, situasi saat ini sangat kritis, jadi dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa kedua Tuan Feodal itu terlalu ceroboh, jadi dengan kilatan cahaya pedang, dia menyerang Tuan Feodal lainnya. Layunya aura Tuan Feodal telah ditransmisikan melalui arai pelindung sekte ke sekte pemakan laut. Gerakan yang begitu jelas terlihat bahkan oleh para murid dengan kultivasi rendah. Untuk sementara waktu, banyak murid dalam keadaan panik, tidak tahu apakah orang yang meninggal itu adalah musuh atau teman. Merasakan ketegangan pada murid-muridnya, Yang King mengangkat tangannya dan berteriak,
Ordo ketujuh ras manusialah yang membunuh dua tuan feodal klan tinta hitam. Melalui Wang Xuanyi dan yang lainnya, Sekte Pemakan Laut memiliki pemahaman kasar tentang klasifikasi kekuatan klan tinta hitam. Yang disebut tuan feodal adalah seorang ahli klan tinta hitam yang setara dengan Master Open Heaven Ordo ketujuh ras manusia. Bagi Sekte Pemakan Laut, Open Heaven Ordo ketujuh adalah eksistensi yang tidak terjangkau. Sekarang, dua tuan feodal klan tinta hitam yang sebanding dengan Open Heaven Order ketujuh telah terbunuh. Sudah berapa lama sejak pertempuran itu? Setelah mendengar berita ini, ketegangan di hati para murid berkurang secara signifikan. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa, mereka semua melihat ke langit, mata mereka dipenuhi dengan harapan. Begitu suara Yang King jatuh, suara aura master lain yang layu bisa terdengar. Segera setelah itu, yang lain. Satu lagi. Para murid semua tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua menoleh untuk melihat Yang King, berharap dia akan memberi mereka jawaban. Wajah Yang King memerah saat dia berteriak, 5 tuan feodal telah terbunuh, ketua tim Wang dan tentara lainnya benar-benar tiada taranya. Sesepuh orde ke-6 lainnya di sekitarnya mengangguk. Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya apakah kekuatan tuan feodal klan tinta hitam begitu lemah. Menghadapi kelompok 13 Wang Xuanyi, bagaimana mereka bisa disembelih seperti ayam? Namun, kinerja tuan feodal klan tinta hitam sebelumnya tidak buruk. Atau mungkinkah Wang Xuanyi dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Apakah ini kekuatan mereka yang sebenarnya? Tapi tidak peduli apa, membunuh 5 tuan feodal berturut-turut adalah kabar baik bagi Sekte Pemakan Laut. Kali ini, mereka sudah bersiap untuk yang terburuk, tetapi mereka tidak berharap tim Wang Xuanyi menjadi begitu kuat. 5 tuan feodal telah terbunuh, dan jika beberapa lagi terbunuh, tuan feodal klan tinta hitam akan hilang, dan tanpa tuan feodal, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh tim Wang Xuanyi, hanya masalah waktu sampai pasukan klan tinta hitam dihancurkan sepenuhnya. Segera, satu demi satu, aura tuan feodal jatuh dari langit. Yang King dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Seorang kultivator Orde ke-7 dari Cave Heaven Paradise benar-benar tak terduga. Membunuh seorang kultivator klan tinta hitam dari alam yang sama tidak berbeda dengan menyembelih babi atau membantai seekor anjing. Pada saat yang sama, Wang Xuanyi juga tercengang. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota tim lainnya juga tercengang. Yang King dan yang lainnya tidak tahu seberapa kuat tuan feodal klan tinta hitam, jadi mereka berpikir bahwa tuan feodal klan tinta hitam ini hanya memiliki peringkat tinggi dan tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Meskipun tuan feodal lebih lemah dari ordo ke-7 ras manusia, mereka tidak mudah dibunuh. Jika tuan feodal benar-benar tidak berguna, ras manusia tidak akan menderita begitu banyak kerusakan selama bertahun-tahun. Namun pada kenyataannya, kekuatan formasi pedang yang telah mereka ubah menjadi pedang raksasa benar-benar tak terbendung, dan dengan satu pukulan, tuan feodal terbunuh. Anggota tim semua bersemangat, tetapi Wang Xuanyi dan orde ke-7 lainnya sangat memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ini karena ada seorang ahli yang diam-diam membantu mereka. Bukannya tuan feodal yang telah terbunuh tidak ingin melawan, tetapi dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak bisa melawan, itulah sebabnya mereka bisa berhasil dengan mudah. Menyadari hal ini, Wang Xuanyi tidak lagi ragu-ragu, dan bersama-sama dengan orde ke-7 lainnya mengendalikan formasi pedang raksasa, mereka bergegas bolak-balik antara pasukan klan tinta hitam tanpa perlawanan. Hanya dalam waktu singkat, semua tuan feodal telah terbunuh, dan anggota klan tinta hitam yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak gelisah. Gangguan yang lebih besar menyebar dari luar pasukan klan tinta hitam. Pada suatu saat, suara pertempuran terdengar dari pinggiran saat banyak matahari dan bulan sabit yang menyala-nyala naik ke langit, menerangi seluruh kekosongan. Wang Xuanyi bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memimpin formasi pedang raksasanya ke pinggiran pasukan klan tinta hitam dan mendongak, tertegun. Sejumlah makhluk aneh telah muncul di sana dan saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan klan tinta hitam. Fenomena terik matahari dan bulan sabit disebabkan oleh makhluk-makhluk ini. Wang Xuanyi belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Mereka semua tampak kusam, seolah-olah mereka baru saja melompat dari batu. Dia bahkan melihat makhluk seperti ini dicabik-cabik oleh klan tinta hitam, tetapi bukannya darah mengalir keluar, itu malah menjadi tumpukan puing. Makhluk-makhluk apa ini? Meskipun dia tidak tahu dari mana makhluk-makhluk ini berasal, mereka saat ini sedang mengepung pasukan klan tinta hitam. Awalnya, 50.000 tentara klan tinta hitam telah mengepung seluruh sekte pemakan laut, tetapi sekarang makhluk ini telah mengepung mereka. Persis seperti pepatah lama, roda keberuntungan berputar.
Orang-orang ini terlihat sangat naif, tetapi ketika mereka bertarung dengan klan tinta hitam, mereka tidak kenal takut dan galak. Angkatan tinta kebanggaan klan tinta hitam sama sekali tidak berguna melawan mereka. Wang Suanyi ingin melihat lebih dekat, tetapi dia dengan tajam memperhatikan bahwa momentum formasi pedang raksasa menjadi agak tidak stabil. Dalam putaran serangan ini, tidak hanya anggota timnya yang menghabiskan terlalu banyak energi, banyak dari mereka juga terluka dan sulit bagi mereka untuk mempertahankan formasi pertempuran mereka. Awalnya, dia ingin mati bertarung di sini, tetapi sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Dengan kilatan cahaya pedang, Wang Suanyi memimpin timnya dan bergegas menuju si Devouring Sect, mengirimkan transmisi suara dari jauh, Sekte Master Yang, tolong buka formasi. Yang King tidak berani lalai dan buru-buru melambaikan tangannya ke arah arai besar, segera membuka celah di dalamnya. Formasi pedang raksasa bergegas masuk seperti sambaran petir dan jatuh ke sekte pemakan laut. Selusin anggota tim tidak lagi mampu mempertahankan formasi mereka dan berguling-guling, terengah-engah seperti ikan di ambang kematian. Yang King datang untuk menerima mereka, dan ketika dia melihat wajah pucat Wang Suanyi dan yang lainnya, serta darah yang menetes dari sudut mulut mereka, matanya langsung memerah saat dia dengan hormat membungkuk, terima kasih atas kerja kerasmu. Bekerja, semuanya. Melambaikan tangannya, Wang Suanyi dan rekan satu timnya mengeluarkan pil roh dan duduk bersila untuk bermeditasi.